Guru Zhao dari sekolahmu meneleponku. Dia meneleponku. Katanya kau di sekolah, cuma bikin masalah saja. Mungkin dia hanya ingin bertemu denganmu. Jangan berspekulasi tentang guru. Dia juga melakukan ini demi kebaikanmu, demi kebaikanku. Setiap beberapa hari mencari-cari kesalahanku. Sehari meneleponmu 7 atau 8 kali. Apakah dia melakukan itu demi kebaikanku? Atau ingin naik ke tempat tidurmu? Apa aku salah bicara? Salahnya di mana? Aku sangat berterima kasih padamu atas kebaikanmu membesarkanku selama bertahun-tahun ini. Tapi, Sam Fang, apa kau lupa? Antara aku dan kau, tidak ada hubungan darah sama sekali. Seorang guru bisa menggunakan namaku untuk mendekatimu. Dia bisa tidur denganmu. Kenapa aku tidak boleh? Tidak sopan. Kenapa? Guru Zhao itu kekasih lamamu. Aku bilang dia tidak tahu malu. Kau merasa kasihan. Nona, tuan muda pergi kemana? Apa tidak makan malam di sini? Tenang saja. Dia akan kembali. Ponsel ini, milik Seng Fang. Nona, kau. Tuan muda akan marah. Apa urusanku? Halo, senior, ada apa mencariku? Guru Zhao. Kau menelepon Seng Fang sepanjang hari. Menelepon 20 kali lebih. Sebenarnya peduli padaku. Atau ingin menggoda dia? Wei Sichu. Bagaimanapun aku adalah gurumu. Bicaralah dengan sopan. Kalau kau ingin menggoda dia, lakukan dengan kemampuanmu sendiri. Jangan terus menggunakan aku sebagai alasan. Kau pikir aku mudah dibodohi? Wei Sichu, kau hanyalah anjing peliharaan senior. Seekor anjing, anak haram. Berani mengatur majikanmu sendiri, ya. Ternyata di hati Guru Zhao, aku seperti ini. Aku sangat terkejut. Kalau kau ingin belajar dengan baik, diamlah. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak memiliki hari yang baik di seluruh universitas. Tidak akan ada hari yang baik. Aku sangat menantikannya. Kapan kau belajar menjadi pencopet? Seng Fang. Mereka semua bilang, aku anak harammu. Kau ingin memanggilku ayah juga boleh. Aku tidak keberatan. Seng Fang. Bisakah kau menjelaskan semuanya pada mereka? Aku sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Aku bisa melakukan banyak hal denganmu. Banyak sekali hal. Kau memang sudah dewasa. Tapi aku tidak mungkin berpacaran dengan putri musuh. Berikan ponselnya padaku. Ponsel. Aku sudah memasukkannya ke saku celanamu. Seng Fang. Jangan bilang kalau tergoda karena nafsu birahi. Terpana melihatku sampai bengong. Jadi tidak menyadarinya. Ya. Ingat untuk pergi ke sekolah besok. Kepala sekolah mengundang orang tua. Ya ampun. Bisakah kau tenang sedikit saja? Kau tahu sudah bertahun-tahun ini, kau selalu membuat tuan muda marah. Kalau sampai dia benar-benar tidak peduli padamu lagi, kau akan menangis nanti. Memangnya kenapa? Kalau Seng Fang tidak peduli padaku, aku akan mencari Tuan Seng. Biar dia memanggilku ibu tiri, dia akan menurut. Tuan Seng, Anda sudah datang. Tuan Seng. Gesekan antar teman itu biasa. Masalah ini jangan dibesar-besarkan. Gesekan. Apa kau tidak melihat orangku? Sampai babak belur begini.
Kaki Xiaomin patah tulang. Patah tulang. Aku hanya tahu, orangku di luar sana diperlakukan tidak manusiawi. Minta maaflah, ayah. Jelas-jelas dia yang keterlaluan duluan menindasku. Kenapa aku harus meminta maaf padanya? Iya. Aku keterlaluan. Aku sendiri menindas kalian berlima. Ayah. Kalau bukan karena aku bisa melawan 5 orang, aku sudah akan dikurung di toilet, melepas pakaianku dan merekam video. Orang ini benar-benar putri kandung Seng Fang. Bukankah kau ingin menjadi ayahku? Lima orang mengeroyoknya. Keluarga Qi ini ingin melawan keluarga Seng. Tuan Seng. Tidak, tidak mungkin. Mana berani saya. Anda katakan, harus mengganti rugi putri Anda seperti apa? Saya akan menyetujui semuanya. Tanyakan padanya. Qi Min. Kau bilang masalah ini. Bagaimana agar masalah ini bisa diselesaikan? Tidak bicara. Kalau begitu, aku akan membantumu memikirkannya. Wajahku, teman Qi. Sekarang impas. Wei Sichu, kau. Apa maksudmu? Berani memukul orangku di depanku, sama sekali tidak menghargaiku. Nona Qi mengeluarkan banyak darah. Sebaiknya kita segera membawanya ke rumah sakit, kalau tidak bisa parah. Iya, iya, iya. Cepat pergi sana. Kenapa? Berdarah. Sakit sekali. Bukankah itu yang pantas kau dapatkan? Jangan menggoda. Seng Fang. Sebenarnya siapa yang menggoda? Kau tadi diam-diam melihatku sampai 7 kali. Apa melihat ke bawah rokku atau melihat dadaku? Aku masih ada kelas. Aku pergi dulu. Aku akan mengajakmu makan. Aku harus mengerjakan tugas. Mau makan atau tidak? Terserah. Guo Zhao. Sumbangkan satu gedung lagi ke sekolah. Gedung sekolah. Iya. Tuan Seng, Anda tenang saja. Saya pasti akan menjaga Nona Wei dengan baik. Nona Wei tidak akan membiarkan dia terluka sedikit pun. Kalau begitu, merepotkan kepala sekolah Lin. Nona kami sangat dimanja. Tuan Seng kami sangat menyayanginya. Siapa yang menyayanginya? Aku harap dia cepat mati. Wajahnya saja sudah menyebalkan. Anda yakin dengan apa yang Anda katakan? Jangan menggoda. Pria tua. Aku tidak percaya kau benar-benar punya. Terlihat begitu tenang. Jiang Xian. Putra Taipan perhiasan Hai Cheng. Jika aku tidak salah ingat, dia naksir aku. Bukankah ada kelas? Apa yang kau foto? Cucu. Cucu. Apakah lukamu sudah membaik? Masih sakit?
Jiang Gege, foto yang ku ambil. Cantik tidak? Apa? Kepala sekolah Lin, suasana sekolah Anda benar-benar membuka mata. Ini mungkin dari teman sekelas, hubungan sedikit membaik. Baiklah, titik. Teman sekelas Jiang, laki-laki dan perempuan itu berbeda, tarik-menarik. Seperti apa itu? Cepat kemari. Jiang Gege, ayahku memanggilku. Aku pergi dulu. Ini ayahmu, sangat muda. Halo, Paman. Pergi. Belajar pacaran ya? Memangnya kenapa kalau aku pacaran? Kau saja bisa mencari kekasih lama. Aku tidak boleh punya pacar. Kalau begitu, cari yang pantas. Memangnya kenapa dengan Jiang Xian? Keluarganya punya toko perhiasan. Aku paling suka perhiasan. Nanti tinggal ambil barang di konter. Bahkan tidak perlu kartu bank. Wei Si Chu. Setiap bulan aku menyuruh orang membawa model edisi terbatas terbaru. Dikirim ke loteng kecil. Apa ini masih kurang? Hanya itu kemampuanmu. Benar. Kau tidak mau tidur denganku. Dia mau. Selama ini, aku sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk membinamu, agar kau saat berada di puncak, melihat bintang paling gemerlap. Kupikir kau tahu diri, tapi kau malah asal mencari seekor anjing liar. Mau tidur? Wei Si Chu, kau tidak menghina dirimu sendiri. Jiang Xian bukan anjing liar. Kau bicara terlalu kasar. Kau membela dia. Aku harus pergi ke kelas. Malas bicara denganmu. Paman, cucu sudah pergi ke kelas. Kenapa wajahmu pucat sekali? Apa kau butuh bantuanku? Wei Si Chu ya Wei Si Chu. Tidak bisa memanggil nama lengkapnya. Hanya orang lemah yang menggunakan kata berulang. Keluarga kami tidak menyukaimu. Pergi sana. Cucu, apakah keluarga Ki tidak menyusahkanmu? Apa kata kepala sekolah? Tidak ada apa-apa. Wei Si Chu masih berbicara saat kelas. Pergi keluar dan berdiri di koridor. Guru Zhao. Saat kau diam-diam dengan Seng Fang, menggoda, tidak seganas ini. Wei Si Chu, apa yang kau bicarakan? Baiklah. Guru Zhao. Perkembangan kurang baik. Seng Fang tidak menyukaimu. Buncis. Tuan Seng. Anda lihat lagi saja. Menyumbang gedung lagi juga boleh. Keluar. Zhao King. Zhao King, kau berusaha mendekati Seng Fang, tapi dia belum tentu menyukaimu. Manusia harus tahu diri. Sayangnya kau tidak punya. Guru memukul orang. Guru, kenapa Anda memukul orang? Aku memukulmu. Kakak senior. Kepala sekolah Lin. Guru memukul siswa. Apakah ini suasana sekolah yang baru? Ini. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Guru Zhao. Biasanya lembut dan baik hati. Dia tidak mungkin memukul siswa. Maksud Anda? Anak kami dipukul. Memang pantas dia mendapatkannya. Bukan. Aku tidak bermaksud begitu, kakak senior. Wei Si Chu bukan bibit yang baik. Dia adalah benih yang buruk sejak lahir. Tidak percaya tanya saja padanya. Apa yang dia katakan tentangku tadi? Tutup mulutmu. Aku beritahu kalian. Hari ini harus. Beri aku jawaban yang memuaskan. Tidak masalah. Anak kami. Tidak harus masuk sekolah kalian, tapi sekolah kalian ingin terus buka, bukan hal yang mudah. Guru Zhao.
Kami tidak sanggup menggunakan. Kami tidak mampu membayar untuk orang sepertimu. Caramu yang seenaknya main tangan seperti ini. Guru macam apa yang memukul murid? Kamu dipecat. Kepala sekolah, aku. Bukankah ayahnya adalah mantan mentormu? Dia memukulku sampai babak belur begini. Kau tidak berniat menyuruh orang untuk memberinya pelajaran. Kasihan. Terkadang kau memang pantas dipukul. Coba ulangi sekali lagi. Apa kau tidak merasa bersalah? Setiap hari hanya membuat masalah. Mantan kekasih tetaplah mantan kekasih. Memukulku sampai seperti ini. Masih bisa lolos begitu saja. Seng Fang, aku bukan orang yang bisa dirugikan. Jika kau membelanya, maka jangan pernah menemuiku lagi. Bibi Wang, kunci rapat gerbangnya untukku. Nona, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu lebam seperti ini? Siapa yang mengganggumu? Apa tuan muda kedua tahu tentang ini? Kunci rapat gerbangnya untukku. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk, terutama Seng Fang. Kenapa mengunci pintu di siang bolong begini? Aku bahkan belum masuk. Nona yang menyuruhnya. Tuan muda kedua, lihat saja apakah kau masih bisa masuk. Tidak usah, malas masuk. Dengan watak buruk seperti ini, aku sangat berharap dia akan dipukuli lebih banyak di luar sana agar dia belajar. Coba lempar satu lagi. Bibi Wang, kunci pintunya rapat-rapat. Tuan muda kedua, gadis ini, sedang masa puber. Wataknya, kau juga tahu sendiri. Siapa yang peduli dengannya? Halo, Fang, apa kau punya waktu untuk makan malam bersama? Bicara tentang pernikahan. Baik, kirimkan alamatnya padaku. Ini baru saja dikirim lewat udara hari ini. Sangat segar. Ini adalah kepiting kesukaan tuan muda kedua. Sayangnya, dia tidak pulang hari ini. Kalau begitu, dia tidak beruntung. Aku makan. Fang. Ini adalah surat nikah dari Tuan Seng untuk keluargaku. Dia berkata jika kau berumur 30 tahun, kau belum menikah, maka keluarga kita akan menikah. Menikah bukan masalah. Tapi aku punya satu syarat, kau tidak boleh menyentuh anak itu. Nona, kau kenapa? Perutku sakit. Cepat panggil dokter. Maksudmu, gadis kecil bermarga Wei itu. Aku pernah mendengarnya. Tidak masalah, jika kau punya waktu, ajak dia makan malam bersamaku. Aku ke toilet sebentar. Halo. Tuan muda kedua, Nona sakit perut. Cepat pulang dan lihat dia. Fang sedang ke toilet. Apa separah itu? Aku akan memberitahunya pada Fang nanti. Aku adalah tunangan Fang, nyonya rumah kalian di masa depan. Seng Fang, kau hebat. Beraninya kau di belakangku, mencari tunangan. Nona. Cepat, siapkan mobilnya, bawa Nona ke rumah sakit. Di mana Seng Fang? Nona. Tuan muda kedua tidak datang. Pasti sedang bersama tunangannya, pergi berkencan. Nona, jangan berpikir yang tidak-tidak. Sebentar lagi tuan muda kedua datang, biar dia menjelaskannya. Wei Si Chu, hasil pemeriksaanmu sudah keluar. Dokter,
Bagaimana dengan nona kami? Tidak apa-apa, hanya saja saat menstruasi, tidak memperhatikan makanan, kurangi makan makanan laut, makanan dingin seperti ini, sangat mudah menyebabkan nyeri haid. Saya mengerti, dokter, dan juga lain kali jika mendekati menstruasi, jangan berhubungan seks. Saat diperiksa tadi, ditemukan luka robek pada bagian bawah. Suruh pacarmu berhati-hati lain kali. Bagaimana bisa? Aku tidak pernah berhubungan dengan siapapun, kecuali malam itu. Seng Fang. Pelan-pelan. Apa kau melihatku dengan jelas? Sepertinya Seng Fang yang melakukannya dengan tangan. Terima kasih, dokter. Luka robek. Wei Sichu, aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, bukan untuk melihatmu diperlakukan seperti ini oleh orang lain. Siapa orang itu?